Kami dibekali oleh orang tua kami, khususnya ibunda kami, 5 prinsip kepemimpinan. Kekuasaan itu hanyalah sementara, sehingga harus rajin kami sebagai pemimpin. Kekuasaan itu adalah ibadah, tidak untuk cari nafkah, cari popularitas. Kekuasaan itu harus ada manfaat, anfa'uhum linnas. Kekuasaan itu harus adil kepada semua golongan, dan kekuasaan itu harus mendahulukan kaum du'afa. Ridhollahi fi ridho waliden. Itulah kenapa, karena ridho orang tua sudah turun, pasangan kami namanya Ridho. Malam ini kita akan berdebat tentang 6 urusan, tentang sumber daya manusia yang harus siap menghadapi persaingan global menuju Indonesia Emas 2045. Tentang generasi Z, saya punya anak Gen Z juga. Insya Allah anak-anak Gen Z yang lagi nonton, kami sebagai orang tua akan membersamai Anda dalam kesulitan-kesulitan dan harapannya tentang pekerjaan, tentang ekspresi budaya. Malam ini juga kita akan berdebat tentang warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Kami akan menyampaikan visi misi kami, tapi yang pertama-tama saya ucapkan selamat malam kepada seluruh warga Jakarta yang saya cintai. Visi kami adalah menjadikan Jakarta pusat perekonomian nasional dan global yang aman, dengan melalui reformasi jati diri untuk mewujudkan rakyat yang beradab, harmoni, mandiri, makmur, dan bahagia. Misi kami ada 7. Yang pertama adalah bagaimana transformasi Jakarta untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Yang kedua, yaitu bagaimana Jakarta reformasi regulasi dan tata kelola Jakarta untuk dengan mengutamakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gajah Mada, Sumpah Palapa. Apa kabar warga Jakarta? Malam ini kita melaksanakan debat perdana dengan penuh damai. Tempatnya di Kemayoran. Jalan besar yang kita lewati adalah Jalan Benyamin Sueb. Benyamin Sueb adalah salah satu dari banyak seniman besar Betawi yang kebetulan karakternya sangat lekat dengan Bang Dul, anak ideologi Benyamin Sueb. Saya punya impian besar, insya Allah, sebagai penghormatan kepada nama besar Benyamin Sueb, maka saya akan menyelenggarakan Benyamin S Award, yaitu singkatan bersih, nyaman, indah, dan sejahtera. Sebulan lebih kami berkeliling menyapa warga Jakarta, menatap wajah-wajah mereka. Ya, itu tadi sedikit cuplikan bagaimana para pasangan Cagup dan juga Cawagup menyampaikan visi misinya soal Jakarta. Tapi secara keseluruhan siapa yang unggul di debat perdana semalam. Nah, kita akan bahas itu pada pagi hari ini dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir di studio ada Bang Henry Satrio selaku analis politik kita pada pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mantap dong ya semalam. Ya, kita semangat. Kita lihat itu para calon gubernur ya. Sampai hampir ini hari bahkan Anda ya. Wah, ya. Baik, juga sudah hadir melalui sambungan Zoom nih ketiga juru bicara yang akan mewakili para Cagup Cawagup. Kita sapa satu persatu. Ada Bang Ahmad Riza Patria, Ketua Tim Pemenangan RK Suswono. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Riza. Sudah tersambung belum ya? Ada juga Bang Ihsan Tualeka, juru bicara dari Dharmakun. Lalu ada juga Mbak Tina Tun selaku anggota Tim Pemenangan Pramono Rano. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Baik. Saya ingin buka dulu dari pengamat dulu, dari analis deh, yang kemudian memantau dari debat semalam, Bang. Kalau kita lihat dinamikanya sebenarnya menarik gitu ya, dari awal, lalu kemudian tiba-tiba ditanya jawab, ada yang kemudian panas naik dan lain sebagainya. Anda melihatnya seperti apa? Ada yang terlihat mendominasi, unggul sekali, atau bagaimana? Saya nih ya. Ya. Kalau Ridwan Kamil kan memang kita sudah dengar lama. Ya, betul. Jadi memang yang saya tunggu itu adalah Dharma Pangrengkun dan Mas Pram. Karena yang baru kan tiba-tiba muncul gitu. Makanya ditungguin banget tuh. Bang Ridwan ya sekarang panggilannya. Iya Bang, udah kangkang lagi. Bang Ridwan ini memulainya menurut saya baik sekali. Jadi dia berusaha untuk humble ya, sebagai orang yang dikenal datang dari Jawa Barat, masuk ke Jakarta,
dia memulai dengan mengenalkan diri dulu, kemudian dia memperkenalkan wakilnya. Mencoba untuk mengambil hati dengan terus-menerus membawa pesan orang tua, ibunya gitu ya. Dan yang saya suka dari pembukaan Kang Ridwan Kamil itu, Bang Ridwan ini adalah bagaimana dia menjelaskan visi misi itu dengan tidak terlalu textbook gitu ya. Ya jelasin aja gitu. Menurut saya untuk pembukaan Ridwan Kamil oke banget. Kemudian Bang Dharma Pangrengkun, nah ini kan ditunggu nih. Mungkin dia tahu kali ditungguin sama warga Jakarta ya. Jadinya? Jadi grogi. Jadi grogi dia. Jadilah dia baca itu. Begitu dia keselimpet kalimatnya, dia cari kan, gue tadi sampai mana ya? Gitu harusnya sih sebagai orang yang satu independen, kemudian di berbagai survei kecil, yang ketiga kagetan nih kan, surprising gitu dia muncul, dia bebas-bebas aja harusnya. Gak usah terlalu baca. Lebih lepas lagi harusnya. Ngomong aja apa adanya. Saya pengen gak ada agenda global. Kemarin kan ngomongnya gitu. Maksudnya dari awal udah bambung aja. Tapi kan di akhir meningkat. Enggak, maksud saya dari awal dia harusnya udah nothing tulus saja. Gue ini paling kecil surveinya, paling gak ditunggu-tunggu, paling ditunggu-tunggu, udah sikat aja gitu. Nah ke Mas Pram ini kan juga kita tunggu nih. Ini kayak gimana sih ini Pak Menteri ini ngomongnya ya. Dia berusaha juga untuk menarik perhatian publik dengan berbagai hal yang memang kita tunggu juga tuh di visi misinya ya, bagaimana dia bercerita tentang permasalahan Jakarta dan lain-lain. Nah, kemudian tapi makin lama makin naik tensinya ya. Kita udah mulai dengar hal-hal seperti kopi gratis, kemudian ada CCTV, kemudian ada rasa aman gitu ya. Dimunculin semuanya. Saya boleh ya menggarisbawahi sedikit. Saya rasa di antara 3 calon gubernur ini, 3-tiganya belum pernah ada yang bekerja langsung ya, day to day, dalam waktu lama bersama Gen Z. Karena Ridwan Kamil? Kalau menurut saya nggak day to day, walaupun dia sempat sebut kopi gratis, nggak itu juga. Repot loh sama Gen Z ini, kalau Gen Z kerja sama ini di kedai kopi, banyak tuh Gen Z tuh. Pengalaman. Jadi, mereka ini punya apa ya, punya keinginan tersendiri gitu. Yang dikit-dikit toksik gitu. Baik. Nah kalau kemudian ada aturan-aturan yang kemudian menurut saya mengganggu Gen Z nih, agak berbahaya juga. Jadi menurut saya kemarin tuh agak sok tahu, walaupun agak unggul juga Bang Ridwan Kamil, kopi gratis itu bukan cuma Gen Z, kita juga boleh lah. Apapun yang gratis semua mau ya. Oke, kalau gitu itu dari analis paling tidak sudah berjalan mulus lah di awal begitu ya, meskipun juga ada beberapa catatan. Betul. Kita langsung ke Bang Riza Patria, Bang. Jadi bagaimana semalam ini, sudah sesuai dengan yang dirancang tidak nih? Cukup puaskah? Ya alhamdulillah ya, saya pribadi dan kami semua pendukung dan insya Allah seluruh warga Jakarta senang sekali, gembira, bersyukur penampilan pasangan Ridho, Bang Ridwan Kamil dan Mas Susono menurut hemat kami sangat baik, prima ya, menguasai materi tanpa bawa teks, tanpa baca teks ya, bisa dijelaskan secara runut, secara sistematis dengan bahasa yang lugas, bahasa yang dapat dipahami oleh warga, program-programnya juga program yang dapat dimengerti, dipahami, dan juga membuktikan bahwa Bang Ridwan pemimpin yang baik, yang tidak dendam, yang jujur, yang sportif, dengan mengakui semua program-program gubernur sebelumnya, mulai dari zaman Bang Ali Sadikin, Bang Yos, Bang Poke Pojibowo, Pak Jokowi, Bang Ahok, bahkan Bang atau Mas Anies, diakomodir, dilanjutkan, bahkan ditingkatkan dan terus ditambah. Jadi Bang Ridwan ini pemimpin yang jujur, yang baik, tidak dendam dan mengakui program gubernur sebelumnya dan akan diteruskan. Kemudian juga Bang Ridwan juga pemimpin yang penuh dengan inovasi, ada istilah DKI itu, desentralisasi, kolaborasi, dan inovasi. Jadi kami memberikan program-program pemberdayaan pada masyarakat dan memberi kesempatan masyarakat
di pemerintahan di tingkat bawah, yaitu di tingkat RW dengan bantuan dana taktis 200 juta per tahun atau 1 miliar selama 5 tahun. Dana tersebut diberikan oleh Pemprov ke depan nanti agar dapat digunakan untuk pembangunan, apakah pengelolaan sampah untuk kebersihan, apakah untuk taman, apakah nanti untuk penanganan banjir atau genangan air, apakah untuk nanti ekonomi, kuliner, usaha, maupun untuk seni budaya dan sebagainya. Jadi masyarakat di tingkat RW nanti ada ketua RW, ada pengurusnya, RT, LMK di situ, ada Karang Taruna, ada TPPKK, Posyandu, Poswindu, Dasawisma, semua LMK di situ nanti berembuk bersama-sama bersama warga di RW untuk mendiskusikan, membahas apa program-program yang akan dilaksanakan di tingkat RW. Jadi semua RW di Jakarta ada 2.744, semua mendapatkan dana dan berdiskusi, berdialog, memutuskan pembangunan daerah masing. Ini bentuk demokrasi, pemberdayaan, dan sibuk nanti dengan pembangunan di daerah masing-masing atau RW masing-masing. Dan anak muda juga nanti nggak sempat lagi tawuran, karena semua punya semangat yang sama membangun kota Jakarta melalui RW masing-masing. Mohon izin kita bergantian juga. Baik, saya ingin ke Bang Ihsan kalau begitu ya. Bang Ihsan, tadi ada catatan dari Bang Hensat nih, ada sedikit grogi begitu di awal-awal pada saat penyampaian visi misi, benar seperti itu. Tapi kan kalau kita lihat di belakang tensinya sempat naik nih, bahkan sempat agresif di pada Tanjau. Ngegas, silakan. Bang Ihsan, silakan. Iya, selamat pagi. Kita di Papua. Ini saya kebetulan lagi di Papua dari jam 9 lewat di sini. Tentu saja debat semalam itu menjadi semacam etalase ya kepada masyarakat Jakarta untuk bisa melihat secara langsung bagaimana gagasan, visi misi atau perspektif dari para kandidat kelak kalau nanti terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur. Nah, kami tentu saja dari kandidat yang minim logistik ya mengapresiasi debat semalam, dan kita berharap bahwa itu bisa menjadi semacam kanal untuk masyarakat Jakarta bisa melihat bagaimana pasangan Dharma Pun perspektifnya dalam membangun Jakarta nanti. Memang betul ya, karena memang debat pertama biasanya begitu, tapi kita berharap bahwa nanti pada debat kedua dan ketiga Bang Dharma dan Bang Pun Wardana akan benar-benar tampil meyakinkan, dan itu akan bisa menjadi semacam game changer ya. Kita bisa berharap bahwa pandangan-pandangan mereka pada debat-debat selanjutnya akan membuat masyarakat Jakarta benar-benar menjatuhkan pilihan, dan tentu saja bisa mengejar ketertinggalan mereka dalam konteks electability maupun popularity mereka saat ini. Oke, baru permulaan debat perdana. Ya, betul. Pemanasan dulu. Oke, kalau untuk paslon nomor urut 3 gimana? Sudah cukup menyala belum Mbak Tinatan tadi malam? Nampaknya jurus-jurusnya sudah disiapkan tuh tadi malam ya. Jakarta menyala. Nomor 3. Yes, pastinya kalau kita lihat kemarin penampilan Mas Pram dan Bang Dul sangat luar biasa ya gitu. Jadi memang betul-betul yang tadi Bang Henry sebutkan juga bahwa beliau ini pasangan yang ditunggu gitu ya. Terus juga mungkin kan Mas Pram dan Bang Dul selama ini kan ada di Mas Pram ya terutama itu kan nggak banyak tampil di publik gitu ya. Jadi kemarin itu dengan program-programnya, dengan visi misinya yang jelas, tegas tapi realistis gitu ya. Beliau ini penampilannya sangat luar biasa, surprising juga gitu. Dan yang pastinya program-programnya juga seperti pekerjaan, pendidikan, pelayanan, kesehatan itu luar biasa. Dan kemarin itu yang terlihat juga mungkin yang unggul adalah Mas Pram dan Bang Dul ini kelihatan banget saling melengkapi gitu. Contoh misalnya di bidang pemerintahan, perekonomian, infrastruktur gitu ya, Mas Pram dengan pengalamannya sebagai Seskap, sebagai pernah juga di DPR gitu ya. Terus juga untuk kesejahteraan, kebudayaan itu Bang Dul gitu ya, yang memang juga seniman, terus juga lama juga di DPR, dan yang pastinya juga beliau pernah juga menjabat sebagai eksekutif di Banten gitu. Jadi memang luar biasa gitu. Dan yang seru banget tuh kemarin
Mas Pram dan Bang Dul ini mengedepankan Jakarta menyala dan kagak ribet dah gitu kan. Ada kata-katanya bahwa kita nih sebagai pemerintah harusnya menjadi kawan yang nyaman, yang asik buat masyarakat gitu. Jadi kalau mau bantu ya memang bantu gitu dengan program-program yang pastinya realistis ya. Jadi bukan hanya noted atau cuma janji-janji aja tapi realistis gitu. Baik, ya kalau kita lihat memang semalam juga ada sejumlah sedikit. Tadi kalau Bang Hendris bilang ngegas gitu ya, ada serangan-serangan. Bahkan ada yang mengatakan, ya nobody's perfect lah kalau sebagai pemimpin begitu ya. Ada ungkapan seperti itu. Nanti kita akan bahas ya usai jeda. Di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Diperbaiki, dioptimalkan, pastikan setiap trek itu jaraknya 10 menit. Dan harus dipastikan. Kemudian dipastikan keamanan supaya disabilitas, lansia, ibu-ibu hamil maupun anak-anak itu mendapatkan maintenance atau treatment yang khusus, sehingga demikian juga dengan penggunaan kendaraannya harus nyaman, AC-nya dingin, baunya tidak pengap, dan juga hindari dari hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu juga perlu ditanamkan budaya antri kepada anak-anak. Masukkan di dalam kurikulum supaya budaya antri ini ada di dalam adab kita. Kemudian baru setelah itu kita evaluasi apakah perlu ditambahkan. Kalau perlu baru kita tambahkan. Jangan kita mengeluarkan anggaran tetapi kita sebenarnya tidak tahu faktor mana yang perlu kita perbaiki. Kemudian kita perlu mengurai kemacetan dengan apa? Dengan membuat suatu compound yang tersentralisasi, di mana di situ ada tempat tinggal, ada pasar, ada sekolah, sehingga transportasi ini juga bisa terkonsolidasi dan dibuat minimal 500 meter dari pemukiman sebagai vendor daripada MRT atau LRT ataupun Transjakarta, yaitu mikrotransportasi yang terhubung satu dengan yang lain. Kemudian juga disiapkan kantong-kantong parkir yang nyaman dan aman supaya banyak orang yang mau naik transportasi. Mengatasi macet ada dua ideologi. Ideologi memfasilitasi pergerakan MRT, LRT, Transjakarta, busway, bikeway, dan lain sebagainya. Kita mungkin akan coba berinovasi membuat riverway atau perahu melintasi 13 sungai di Jakarta. Kemudian juga perluasan yang namanya flyover masih dibutuhkan secara reality, ya. Nah, ideologi kedua yang pasangan Ridho akan kembangkan selama 5 tahun adalah mengurangi pergerakan, membangun pusat-pusat pertumbuhan, CBD di Ancol, di PIK, di Meruya, di Kelapa Gading, di TB Simatupang, sehingga orang selatan tinggalnya di selatan, tidak usah ke pusat, kerja di selatan, nge-mall di selatan. Orang di barat tinggal di barat, kerja di barat, nge-mallnya di barat, tidak harus semua ke pusat. Kemudian kita pergilirkan yang namanya work from home. Senin industri media, Selasa industri hukum, sehingga mengurangi pergerakan, digabung memfasilitasi pergerakan, insya Allah mengurangi kemacetan. Transjakarta tidak cukup untuk mengatasi, menyelesaikan persoalan macet di Jakarta. Aglomerasi telah ada, maka yang harus dilakukan adalah Transjabodetabek. Untuk itu, maka harus diatur dari ujungnya. Saya termasuk yang akan membebaskan 15 golongan yang sekarang ini sudah naik busway gratis, maka mereka naik MRT dan LRT juga gratis, baik itu dari Bekasi, dari Tangerang Selatan, dari Bogor, dan dari manapun apabila fasilitas itu ada. Kenapa itu dilakukan? Supaya orang berkurang banyak masuk ke Jakarta bawa kendaraan pribadi. Jadi maka dengan demikian yang paling penting untuk mengatasi kemacetan di Jakarta adalah Transjabodetabek, bahkan kalau perlu sampai dengan Puncak dan Cianjur. Kenapa itu harus dilakukan? Sekali lagi, untuk mengatasi supaya tidak banyak mobil atau kendaraan pribadi yang... Bang Henry, pesan siapa yang kemudian paling sampai lah gitu ke masyarakat Jakarta soal kemacetan kalau tadi kita kutip yang beberapa ini. Siapa pesan yang paling nyampe, Bang? Gini, saya senang ya, tiga cagup ini, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini memahami betul permasalahan di Jakarta. Sebetulnya selain macet itu yang paling penting itu kan lapangan pekerjaan ya. Nah mereka semua menyasar itu. Gitu. Nah kalau macet idenya sih bagus-bagus ya.
Bang Ridwan ini, Bang Ridwan ini dia mencoba membuat sentral-sentral bisnis baru. Kemudian yang menarik sih WFH ya. WFH diatur bidang hukum hari apa, bidang ini hari apa. Nggak tahu kalau jurnalis ya, mohon maaf belum ada disebut kemarin kan. Tapi itu bagus idenya. Kemudian Bang Dharma juga bagus. Dia mau membuat titik-titik parkir apa pelayanan gitulah ya, supaya tidak macet juga. Mas Pram ini juga oke gitu. Dia membuat tempat-tempat, jadi idenya kalau nggak salah nih ya, jangan terlalu banyak orang masuk dari luar Jakarta bawa kendaraan gitu kan. Jadi pakai Trans Jabodetabek, disiapin tempat-tempat parkir khususnya. Jadi mereka sih oke ya secara keseluruhan. Bicara tentang bagaimana mengatasi kemacetan, dan nggak ada yang lucu-lucu aneh-aneh gitu ya, semuanya masih masuk akal gitu ya. Makanya kan kita juga sempat ngobrol di sini ya, kita bikin aja tuh masuk kantor sama masuk sekolah beda, kantor di daerah A sama daerah B masuknya beda, jadi supaya nggak barengan juga keluarnya. Itu menarik. Nah, tapi saya juga ingin menyoroti bagaimana peran wakil gubernur ya. Jadi sebelum debat ini berlangsung, saya memprediksi bahwa para wakil gubernur ini juga berkontribusi terhadap perolehan suara nantinya. Nampak nggak tadi malam? Nah, nampak gitu ya. Bang Suswono ya, atau Mas Suswono ini, dia menampilkan kematangannya, ya dia emang matang gitu. Tadinya kan saya yakin Bang Ridwan ini ambil Pak Suswono supaya mesin PKS-nya juga bekerja. Tapi kemarin semalam itu dia menampilkan memang dia mengerti betul keadaan gitu ya. Dia matang, dia membicarakan dengan santai. Walaupun ada beberapa hal juga nggak terjawab gitu ya. Nah kemudian Pak Kunwardana ya sesuai dengan harapan juga gitu. Maksudnya ya udah segitu aja gitu. Dia kurang bisa mengeksploitir ya, atau dia ini kan orang pinter ya kabarnya ya. Saya juga belum pernah ketemu sih. Harusnya dia bisa lebih memanjakan idenya untuk keluar gitu ya. Bang Rano emang begitu gitu. Bahkan kan banyak pihak menduga bahwa Bang Rano inilah sentral suaranya Mas Pram gitu. Kemarin dia berusaha untuk menampilkan jati dirinya. Bahkan keluarga Sidul banyak banget tuh saya lihat. Disebut-sebut juga kan Sidul kan? Nah ini juga yang menarik tuh, Betawi, budaya Betawi, kepentingan orang Betawi itu diomonginnya 5 tahun sekali tempat-tempat ini. Jadi juga kemarin budaya Betawi begini, budaya Betawi begini, budaya Betawi begini. Tapi yang menarik juga mungkin nanti kita bahas bagaimana pada saat saling serang ya, mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang oke juga gitu. Ada yang bilang, oh ini ada kopi gratis. Terus ada yang jawab, wah kita bikin IO aja. Wah ini ada balai rakyat. Kita bikin ini lagi, kita bikin ini gitu. Jadi Anda melihat nggak sih bahwa kayak nampaknya dalam debat semalam itu pasangan nomor urut 1 dan juga 3 nampak saling serang di sana? Saya sih gini ya. Ini main model ya. Bang Ridwan itu kemarin modelnya mungkin mau menampilkan pada saat Pak Prabowo Pilpres ya. Santai, mendayu-dayu, kalem. Walaupun menurut saya Anda mesti lebih tough kalau untuk di Jakarta. Jadi mendayu-dayunya agak dikurangi, karena Pak Prabowo juga kalem cuma nggak mendayu-dayu gitu ya. Jadi artinya mendayu-dayu itu logat Sundanya masih kelihatan ya. Begitu. Nah, kemudian Mas Pram nih memang seperti Mas Ganjar kemarin. Jadi dia langsung ngegas aja banget kayaknya ya. Iya, menyampaikan hal-hal yang ya udah nih pokoknya ini masalahnya begini. Harusnya begini dong, harusnya begini gitu. Bahkan sempat bawa contoh kasus dari Bandung tuh kan, langsung dibawa ke situ. Dan Bang Ridwan membalasnya dengan baik sekali. Ya kalau banyak kerja ya banyak catatan. Jadi kalau ada yang kurang ya mohon maaf gitu ya. Nah, tapi Bang Dharma memang dapat panggungnya pada saat dia bicara tentang COVID. Menurut saya itu umpan lambung banget buat Bang Dharma. Itu kalau sampai nggak ditanyain tentang COVID, itu nggak kinclong tuh. Pasti dia nggak ada plus poinnya gitu. Dikasih bola lambung sama Ridwan Kamil kan langsung di smash. Jadi kita inget tuh ngomong. Catatan lengkap untuk para pasangan cagup, nanti kita akan minta tanggapan satu-satu. Usai jeda, tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, saya ingin langsung ke Bang Riza. Bang Riza, tadi catatan dari Bang Hensat, sepertinya Bang Ridwan Kamil ini kok bermain aman ya, maksudnya terlalu santai untuk Jakarta. Betul, untuk Jakarta harusnya lebih agresif dikit. Apa memang itu strategi seperti itu? Ya kayak Bang Riza lah, Bang Riza kan juga. Silakan Bang Riza.
Ya Bang Ridwan ini kan orangnya memang kalem ya, memang bawaannya kalem, santun, juga tenang, sabar, terkendali. Jadi memang bawaannya baik sekali sebagai pemimpin, nggak gerasa gerusuk, Cocok nggak tuh Bang nggak untuk warga sombong, Jakarta Bang? Catatannya membosankan bahkan tadi bilangnya kata Bang Hensat. Enggak, kan dia banyak sekali program-program inovatif, apalagi dia kan sekolah di ITB Teknik Arsitek, kemudian juga sampai di Amerika. Jadi kalau ilmunya nggak diragukan lagi, mohon maaf kalau dibandingkan pasangan lain lah, bekal modal pengetahuannya, kecerdasannya tidak diragukan, bahkan pengalamannya teruji ketika memimpin Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat, ada tidak kurang dari 555 prestasi yang diraih ya sebagai kepala daerah. Kita lihat bagaimana progres yang sangat positif. Jadi itu juga yang membawa bahwa Bang Ridwan, Mas Suswono juga sebagai Menteri Pertanian dengan segudang prestasinya, kami yakin bahwa insya Allah nanti terpilih sebagai Gubernur Wakil Gubernur DKJ Jakarta ini, insya Allah akan membawa peningkatan ya, di samping melanjutkan program-program gubernur sebelumnya, juga meneruskan. Di antaranya tuh program yang sejak zaman Pak Jokowi itu ada kartu pintar, berbagai kartu diteruskan oleh Mas Anies tuh, kartu Jakarta Pintar, KJU, kartu lansia Jakarta, kartu disabilitas, bahkan juga akan ditambah oleh Bang Ridwan tuh ada kartu yatim nanti, bahkan kartu PJLP itu juga nanti dapat kartu pasukan oranye, pasukan biru, pasukan ya. Bang, tadi malam sempat tadi malam sempat disikat juga tuh sama Mas Pram soal kopi gratis. Kita nggak butuh kopi gratis. Dan tadi disebut juga sama Bang Hensat, kayaknya pada sok tahu nih sama Gen Z. Ya jadi begini ya, Gen Z itu kan perlu mendapat wadah, tempat, perhatian, bimbingan dan fasilitas ya. Selain juga bisa bekerja di mana saja, Gen Z mendapat tempat, bimbingan, pelatihan, bahkan juga ada usaha permodalan bagi emak-emak termasuk generasi muda juga. Itu nanti akan ada bantuan kredit tanpa agunan, tanpa bunga, itu bisa buat generasi muda, juga bisa startup nanti dibangun, juga emak-emak nanti bisa dengan usahanya, kulinernya, dengan berbagai usaha. Jadi juga terkait kopi gratis itu maksudnya begini, anak-anak muda ini kan nongkrong, ngeriung, segala macam, tuh kos kopinya memang kalau di tempat di kafe-kafe itu kan mahal, nanti dicarikan bantuan lah dari pemerintah gimana caranya supaya hemat gitu, bahkan dicarikan tempat-tempat buat walking space gitu yang gratis tuh banyak sekali. Apalagi nanti kalau Jakarta sudah jadi kota pusat perekonomian, pusat jasa, kota global, pusat perdagangan, pusat digital, nanti tidak lagi jadi ibu kota. Di Jakarta tuh banyak sekali nanti gedung-gedung kosong ya. Itu juga bisa dimanfaatkan nanti oleh warga Jakarta termasuk Gen Z, nanti bisa jadikan tempat-tempat bukan buat nongkrong lagi tapi buat bekerja, buat berkreativitas, berinovasi. Saya kira banyak nanti fasilitas dukungan yang akan diberikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi generasi muda atau generasi Z. Termasuk mama juga nanti akan mendapat perhatian perempuan yang besar. Oke. Ya, kita ingin ke Bang Ihsan. Bang Ihsan, tadi dikatakan juga oleh Bang Hensat ini harus lebih lepas lagi sebenarnya Pak Bang Dharma ini. Karena kan independen, tidak ada beban lagi begitu. Lalu lepas aja dari awal sampai akhir seperti itu gitu. Bang Hensat, tadi Bang Hensat AI-nya nih udah mulai terlibat di sini, yaitu rekomendasi program. Di keluar sini ketika sebelumnya ada di sini kita pertanyaan, mengkategorisasikan dulu dua kondisi wilayah sasaran. Di sini Bang Ihsan boleh di dan juga unmute capaian mungkin. daerah. Nah, isu kritikal ini adalah kategori kondisi wilayah sasaran yang Silakan Bang Ihsan. Mendengar suara kami, Bang? Oke, Oke. iya, nampaknya kita ada gangguan komunikasi dengan Bang Ihsan. Kita ke Mbak Tina Tuntun dulu, Mbak Tina. Kok nampaknya ngegas banget gitu ya, Mas Wan kemarin ngomongin soal kopi gratis. Kita nggak butuh kopi gratis gitu. Kayaknya ini sudah memang disiapkan, disetel untuk agresif melawan paslon lain apa gimana nih? Bawa dari Bandung. Itu dia, sampai kasus Bandung dibawa-bawa tuh semalam. Ya, jadi sebetulnya kalau kita lihat kemarin suasananya dari Mas Pram dan Bang Dul itu lebih ke mereka ini kan
mulai kemarin didaftarkan sampai sekarang itu betul-betul turun 9 sampai 10 titik ya di masing-masing gitu. Jadi mereka betul-betul ketemu warga, betul-betul menyapa, belanja masalah. Jadi masalah-masalah yang mereka dengar, yang mereka serap gitu ya untuk aspirasinya itu adalah masalah yang real gitu. Jadi itu mungkin yang terbawa ke batin mereka gitu pada saat debat, bahwa apapun yang mereka sampaikan itu memang mungkin ya emosinya ya candanya, tawanya, tangisnya itu dari warga langsung gitu yang kita lihat seperti itu. Dan yang pastinya juga memang kalau dilihat dari program-program pasti semua paslon punya program masing-masing gitu ya. Tapi memang yang kita lihat dari Mas Pram dan Bang Dul ini yaitu realistisnya gitu ya, dan yang pastinya juga bisa dilaksanakan. Dan kayak tadi contoh soal Gen Z gitu ya. Mas Pram dan Bang Dul ini sudah bertemu Gen Z dan bukan dari hanya kalangan yang misalnya Gen Z kalangan atas gitu. Contoh misalnya mungkin yang kalangan-kalangan di kelurahan, kecamatan, RT RW itu kan juga banyak Gen Z. Jadi bukan Gen Z yang hanya di Jaksel gitu, atau misalnya anak-anak yang memang udah hatam gitu ya dengan gadget dan sosmed dan lain-lain. Jadi memang kemarin ditawarkan contoh misalnya ada pelatihan gratis gitu, terus juga kayak beasiswa juga tidak perlu pendaftaran setiap tahunnya untuk yang kuliah, terus juga program KJP, KJMU juga ditambah gitu. Jadi memang hal-hal seperti ini yang memang dibutuhkan gitu dan real gitu. Contoh misalnya kayak di kecamatan kelurahan ada balai rakyat gitu juga maksudnya. untuk kenapa? Jadi nggak cuma kopi gratis saja gitu maksudnya ya? Iya, jadi memang segala aspeknya gitu, karena kan memang Gen Z ini kan dua ya aspeknya untuk pendidikan dan pekerjaan itu tersendiri gitu. Jadi gimana sih caranya bisa nyambungin? Kemarin juga disinggung bahwa dari pendidikan itu nanti ketika mereka sudah lulus jangan sampai mereka nggak dapat kerja sesuai dengan pendidikan yang mereka sudah dapatkan gitu. Tadi ada konseling juga misalnya Bang Dul ya, Bang Rano Karno juga bilang bahwa ini anak-anak Gen Z ini bisa loh jadi animator hebat loh gitu loh. Jadi itu hal-hal yang seperti ini yang memang real dibutuhkan gitu ya untuk masa depan Gen Z ini untuk mencapai Indonesia emas nantinya. Oke, kita ingin ke Bang Ihsan. Bang Ihsan, mudah-mudahan komunikasinya sudah lancar nih. Bang Ihsan, menanggapi apa yang dikatakan Bang Ihsan juga nih, harusnya lebih lepas lagi, jangan grogi-grogi di awal, tapi gaspol dari awal sampai akhir. Iya, saya sependapat dengan Bang Hensap. Sebenarnya saya lihat ya dari komunikasi politiknya Kang RK itu sebenarnya ingin menjebak Bang Dharma dengan pertanyaan tentang pandemi COVID. Sepertinya Bang RK itu ingin membuat Bang Dharma itu terlihat berapi-api, dan kemudian setelah Bang Dharma menyampaikan argumentasi, Bang RK kemudian kelihatan tenang begitu. Jadi semacam ingin memberikan diferensiasi gitu, memberikan perbedaan antara personality Bang RK di satu sisi dan Bang Dharma. Tapi justru sebaliknya, hal itu membuat Bang Dharma justru makin keluar begitu. Jadi makin menemukan momentum untuk bisa memberikan argumentasi yang kita tahu Bang Dharma itu belakangan ini atau sebelumnya juga dikenal karena memang cara pandang dia terhadap pandemi, dan dia berharap bahwa negara kita sebenarnya harus punya model tersendiri dalam menghadapi pandemi dan tidak harus tunduk terhadap elit global begitu. Jadi Bang RK sebenarnya justru membuat Bang Dharma tampil jauh lebih meyakinkan. Tapi lewat kesempatan ini saya juga mau bilang bahwa kita juga jangan terjebak pada gratis-gratisan ya, seperti kopi gratis. Kita juga harus tetap melihat pada kebutuhan warga Jakarta. Misalnya Bang Dharma, karena kita ingin menjadi kota global ya, Bang Dharma menawarkan satu kepala keluarga itu akan mendapatkan bantuan lebih dari 100 Mbps internet gratis. Saya kira itu jauh lebih relevan, jauh lebih menjawab kebutuhan masyarakat Jakarta ketimbang kopi gratis. Saya nggak tahu apa relevansi kopi gratis itu dengan kebutuhan masyarakat Jakarta. Jangan kemudian kita hanya sekedar ingin meraih simpati dan mendulang suara, kita kemudian memberikan janji-janji yang sebenarnya pada satu sisi tidak menjawab kebutuhan, tapi juga jauh dari kebutuhan di masyarakat. Itu yang
yang perlu juga kita kita tegaskan. Tapi pada sisi yang lain, Bang Dharma juga kita dengar langsung bahwa jangan kemudian juga calon tidak realistis. Pemerintahan ini akan berjalan 5 tahun dan kemudian 5 tahun lagi baru akan dipilih lagi. Jadi jangan kemudian juga menyampaikan visi misi yang terlampau di awang-awang begitu. Dan itu terlihat betul bagaimana Bang Dharma menyampaikan bahwa hal-hal yang akan dikonkretkan itu misalkan transportasi yang terkoneksi, melanjutkan blueprint yang sejauh ini sudah dicanangkan oleh gubernur sebelumnya Bang Anies, dan kemudian bagaimana juga pemukiman itu juga berjarak tidak terlalu jauh dengan misalnya stasiun atau pusat-pusat transportasi yang akan menghubungkan mereka dengan pusat kota. Ya. Pasangan paslon nomor urut 2 nampaknya sudah belajar dari debat pertama nih. Ada siap untuk nanti debat kedua. Menarik tadi malam paling tidak jalannya debat pertama. Terima kasih Bang Isa, terima kasih Mbak Tina, Bang Riza, terima kasih banyak, Bang Nensat, terima kasih. Waktunya ya Bang ya. Mau lanjut ikut diskusi berikutnya? Nah, bukan maksudnya ada catatan-catatan lagi nih. Menurut saya sih semua kemarin oke ya. Yang saya ingat dari Bang Ridwan Kamil 200 juta. Nah, terus kemudian Bang Tano Pangrengun nih. Ini mohon maaf ya. Pandemi. Kalau Mas Pram jadi presiden, dia jadi konsultannya. Oh iya, pintar. Iya, tapi go global tuh oke lah. Kemudian dari sisi Mas Pram, itu yang saya ingat adalah CCTV. Beberapa hal baik lah. Tapi saya puas semuanya. Tadi malam ya. Tapi catatan buat KPU. Yang pertama, kan dari tadi ngomongin Gen Z ya. Itu mesti dipikirin tuh. KPU tuh gimana caranya bisa sampai pesannya ke Gen Z. Jadi nggak cuma mengandalkan media massa konvensional aja. Dan pertanyaan politis juga. Jadi kemarin itu kan ditulis ya. Debat pertama calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Oke, ini kita pilih gubernur DKI Jakarta atau pilih gubernur DKJ? Nah, itu dia masukan. Terima kasih Bang Hensat. Kita lanjutkan untuk diskusi berikutnya. Nanti kami jeda terlebih dahulu ya. Kita jeda dengan perbincangan lainnya tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.